warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Kutsia dengan NPM 22142011015 dari Fakultas Pertanian Program Studi Sumber Daya Akuatik. Di sini saya akan menyampaikan resum materi PKKMB Universitas Lampung tanggal 15 sampai 19 Agustus 2022. Resum materi PKKMB Universitas Lampung tanggal 15 Agustus 2022. Materi yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, yang disampaikan oleh Bapak AKBP Yusriandi Yusrin. Menjelaskan tentang manfaat Undang-Undang ITE dan contoh pelanggaran Undang-Undang ITE seperti kejahatan asusila, pencemaran nama baik, serta illegal access. Kemudian menjelaskan tips agar terhindar dari pelanggaran Undang-Undang ITE, salah satunya tulisan yang dibuat pengguna internet harus didukung oleh fakta dan data. Materi kedua tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati STMSI. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian generasi muda, yang kedua pengertian bullying atau perundungan, yang ketiga lingkungan terjadinya bullying. Materi yang ketiga yaitu pembangunan karakter mahasiswa dalam perspektif agama oleh Prof. Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Isi materi yaitu 1. Tujuan pengembangan karakter, yang kedua fungsi kearifan lokal yaitu untuk pengetahuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yang ketiga yaitu ciri-ciri kearifan lokal. Resum materi PKKMB Universitas Lampung tanggal 16 Agustus 2022. Materi yang pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Prof. Dr. Heriandi SHMS. Tentang pilar Indonesia tahun 2045 serta tantangannya yaitu industri dan globalisasi. Kemudian indikator profil belajar Pancasila, salah satunya bernalar kritis dan kemandirian. Selain itu ada hak mahasiswa belajar di luar program studi dalam perguruan tinggi. Materi kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus sehat oleh Profesor Dr. Asep Sukohar Esket MKes SPKK LP. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia yaitu penyedia air, udara, makanan, dan masih banyak lagi. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi diantaranya yaitu 1. 3 Reuse, Reduce, dan Recycle, kemudian mengelola sampah. Upaya kampus sehat Unila yaitu Zero Tolerance Area, dilarang berjudi, bullying, dan kekerasan. Materi ketiga yaitu Etika dan Norma Kehidupan Kampus oleh Profesor Dr. Yulianto MSI. Untuk memasuki dunia perkuliahan, ada cara menjadi mahasiswa ideal, diantaranya mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang dilakukan. Kemudian ada 4 tipe karakter mahasiswa dalam perkuliahan, yaitu yang pertama, tipe mahasiswa studi orientasi, organization oriented, studi orientasi dan organisation, dan tipe yang hanya suka bermain. Kemudian karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, yang pertama disiplin, inovatif, kemudian rendah hati, rajin belajar, dan memiliki orientasi yang jelas. Materi keempat yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi oleh Profesor Suharso PhD. ICT Changing Universitas Lampung, yang pertama connectivity, yang kedua smart infrastruktur, yang ketiga smart learning, yang keempat smart campus, yang kelima intelligent campus. ICT menciptakan nilai baru dalam mendukung kegiatan belajar. Sejak 2006, Unila telah menjalin kerjasama dengan Microsoft untuk penggunaan perangkat lunak berlisensi. SSO diimplementasikan sejak 2013, digunakan untuk login sewaktu mengakses jaringan dan Unila. Resum materi PKKMB Universitas Lampung tanggal 18 Agustus 2022. Materi yang pertama, pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme oleh Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukribanua MSI. Menjelaskan tentang indikator kemajuan suatu bangsa, inovasi atau kreativitas sumber daya manusia sebanyak 45%, link atau network sebanyak 25%, teknologi 20%, sumber daya alam 10%. Disinilah pentingnya peran perguruan tinggi termasuk Faperta.
Kemudian Revolusi Industri 4.0, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membangun ulang sistem pendidikan. Apakah relevan? Perlunya fokus pada TIK dan teknologi masa depan, pendidikan dosen dan belajar sepanjang hayat. Bidang keilmuan baru dalam ekonomi digital. Yang pertama, klaster teknologi informasi. Yang kedua, klaster bioteknologi. Yang ketiga, klaster tentang iklim. Yang keempat, klaster yang berhubungan dengan dunia seni digital. Kemudian membahas tentang plagiarisme. Plagiarisme dan segala bentuk disintegritas atau ketidakjujuran akademik adalah musuh dunia pendidikan. Kemudian plagiarisme akademik. Yang pertama, bagian tulisan yang dikopi dari orang lain namun disebut seolah-olah itu adalah hasil Anda sendiri. Yang kedua, mengambil ide orang lain seolah-olah ide Anda sendiri. Kemudian, cara menghindari plagiarisme, menyatakan secara jelas dan secara benar setiap saat kita menggunakan ide, pendapat, dan teori orang lain. Materi yang kedua yaitu tentang sistem akademik oleh Profesor Dr. Insinyur Purnomo, MS. Dalam perkuliahan, mahasiswa wajib mengisi SKS minimal 144-160 SKS dalam masa studi 7-14 semester. Kemudian perbedaan jurusan dan prodi. Jurusan, unsur pelaksana akademik di bawah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan prodi, kesatuan rencana sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik. Kemudian menjelaskan tentang pembimbing akademik atau PA sesuai dengan pasal 12 dan menjelaskan pula tips cepat lulus dan berprestasi, salah satunya adalah ikut organisasi. Materi yang ketiga yaitu membahas tentang uang kuliah tunggal dan fasilitas Fakultas Pertanian oleh Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai. Fasilitas Fakultas Pertanian yang pertama, student center, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan masih banyak lagi. Kemudian tentang UKT, BPOT terdiri dari dua komponen yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Resu materi PKKMB Universitas Lampung tanggal 19 Agustus 2022. Materi yang pertama, pengenalan jurusan oleh Dr. Agus Setiawan. Jurusan Perikanan dan Kelautan Universitas Lampung terdiri atas 37 dosen, 2 staf admin, 2 laboran, dan 2 pramukantor. Kemudian materi yang kedua yaitu pengenalan program studi dan cakrawala bidang ilmu. Materi yang ketiga yaitu motivasi yang disampaikan oleh Ahmad Thorik Azizi, SPI. Dalam bidang akademik, 1. Tumbuhkan logical thinking. Kemudian dalam bidang prestasi, 1. Memilih lingkungan, 2. Menguasai ilmu yang diperlukan. Kemudian yaitu duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Yang selanjutnya yaitu pengenalan organisasi Himapik. Himapik terdiri atas 6 bidang. Yang pertama, pengkaderan, pengembangan minat dan bakat, kominfo, pengabdian masyarakat, kerohanian, dan kewirausahaan.